Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pringsewu, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik, yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Tuti Handayani dari UPT SD Negeri 1 Bumiarum, dan saya Novia Purnamasari dari SMA Negeri 1 Gading Rejo. Apri Fajarwati dari SMK Patria Gading Rejo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Novia. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini Bu melaksanakan coaching ya? Iya betul Ibu. Baik Ibu, sebelum melaksanakan proses coaching, ada yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu dengan Ibu. Boleh Bu? Mau Ibu silakan. Baik Ibu, nanti saat kegiatan coaching, saya akan melakukan pengamatan dan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Rubrik penilaian coaching nanti adalah yang pertama, apakah coaching sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian apakah Ibu sudah melaksanakan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian saya juga akan mengamati respon atau jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan coach untuk kemudian dilakukan perbaikan. Nah, kemudian pada saat coaching nanti jangan lupa menerapkan prinsip coaching ya Ibu. Yang pertama itu ada kemitraan, yang kedua itu ada proses yang kreatif, yang ketiga itu adalah memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching ini ada sedikit yang akan saya tanyakan pada Ibu, boleh Bu? Boleh silakan. Ya. Apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching ini? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan yang pertama itu kesadaran penuh, kemudian yang kedua mungkin mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan begitu. Selamat berproses ya Bu. Baik Ibu. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam Bu Apri. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu ada waktu senggang nggak Bu? Iya Ibu, saya ada waktu senggang. Ada apa ini Bu? Sepertinya Ibu ada persoalan yang bikin Ibu khawatir? Iya Bu, benar. Alhamdulillah ya Ibu, kalau Ibu ada waktu senggang untuk ngobrol dengan saya. Jadi gini Ibu, saya ini lagi bingung karena anak-anak di jurusan saya ini mengalami masalah dalam ketertiban berpakaian Ibu. Oh begitu. Iya. Oke Bu, memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, itu apa yang ingin Ibu dapatkan? Oke, saya itu berharap agar nantinya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Seperti itu, Bu Apri bisa jelaskan secara rinci? Begini Bu, anak-anak pada jurusan saya itu sering sekali tidak memakai sepatu, kemudian tidak pakai ikat pinggang, kemudian baju itu juga sering dikeluarkan ya Bu ya, tidak dimasukkan. Yang laki-laki terutama rambut tidak rapi, dan yang perempuan itu saya temukan banyak yang menggunakan make up secara berlebihan Ibu. Oh begitu. Anak-anak pada jurusan Ibu itu sering tidak memakai sepatu. Iya, benar. Kemudian tidak memakai ikat pinggang, baju dikeluarkan dengan alasan panas. Iya. Kemudian yang perempuan juga banyak menggunakan make up secara berlebihan. Iya, Jadi benar. hal-hal tersebut itu sangat membuat Ibu khawatir gitu ya Bu? Iya benar Ibu. Baik, apakah guru-guru yang mengajar pada jurusan Ibu sudah berpakaian rapi dan menggunakan seragam sesuai ketentuan begitu? Ya tentu sudah Ibu. Kemudian apa tindakan yang sudah Ibu lakukan? Sebenarnya Ibu, saya itu sudah menegur secara lisan, tetapi kondisi tersebut itu anak-anak masih sering melakukan kesalahan berulang. Kemudian jika saya nanti setelah menegur, kemudian saya pergi, itu baju mereka itu seringkali mereka keluarkan lagi, dan saya sering mengingatkan supaya menggunakan sepatu, tapi anak-anak masih saja sering menggunakan sandal Ibu. Oh begitu. Iya. Jadi Ibu sudah menegur secara lisan ya Bu? Sudah Ya? Ibu. Tetapi kondisi tersebut berulang-ulang itu dilakukan. Iya benar. Jika saya sudah pergi, baju mereka dikeluarkan. Iya benar. Iya benar Bu. Jadi begitu. kalau saya setelah Oke. saya berbicara, kemudian saya pergi, Iya. dikeluarkan lagi Bu Oh, begitu. bajunya. Jadi Iya. menurut Ibu apa yang menyebabkan mereka seperti itu Bu?
Saya rasa belum adanya kesepakatan kelas, Ibu. Oh, begitu. Kesepakatan kelas yang mengatur tata tertib berpakaian. Memang betul, Ibu, kalau di sekolah kita ini sudah ada peraturan. Namun belum jika ini dibuat dalam kesepakatan kelas, saya rasa murid-murid itu akan lebih bertanggung jawab, Ibu. Wah, luar biasa sekali idenya, Bu. Jika dibuat kesepakatan kelas akan lebih bermakna dan murid akan merasa bertanggung jawab ya, Bu ya, Iya, terhadap benar. kesepakatan yang dibuat. Iya, benar Nah, sekali, kemudian Ibu. bagaimana langkah Ibu selanjutnya? Berdasarkan kondisi tersebut, Ibu, saya berencana akan membuat kesepakatan kelas tentang ketertiban berpakaian, Bu. Saya ini akan memulai dengan menerapkan di kelas yang saya ajar, Ibu. Iya, baik. Seandainya Ibu akan membuat kesepakatan kelas nantinya tentang tata tertib berpakaian, kemudian Ibu akan memulai dengan kelas yang Ibu ajar. Iya. Bagaimana dengan kelas yang tidak Ibu ajar? Oke, Bu, untuk kelas yang tidak saya ajar, saya akan melaksanakan desiminasi tentang pentingnya kesepakatan kelas. Jadi agar seluruh kelas itu memiliki kesepakatan yang positif dan tentunya nanti akan membentuk budaya positif di sekolah, terkhusus pada jurusan yang saya ajar, Ibu. Wah, luar biasa Ibu ini. Jadi Ibu akan melaksanakan diseminasi tentang pentingnya kesepakatan kelas agar seluruh kelas Iya. memiliki kesepakatan yang positif, begitu ya Bu Iya, ya? benar. Dan akan membentuk budaya positif di sekolah terkhusus Iya. pada jurusan yang Ibu ajar. Iya, Begitu benar, Ibu ya? Ibu. Kemudian bagaimana langkah Ibu untuk melakukan diseminasi, Bu? Tentunya, Ibu, saya akan berkoordinasi dengan bagian kurikulum, kemudian dengan manajemen sekolah. Saya akan membahas tentang persoalan yang ada di sekolah ini, khususnya tentang ketertiban berpakaian. Setelah itu saya akan membahas di dalam rapat bulanan ya, Ibu ya, untuk menentukan jadwal pelaksanaan sosialisasi pentingnya pembuatan kesepakatan kelas. Lalu setelah itu saya akan membuat kesepakatan kelas pada kelas yang nanti saya ajar, Ibu. Baik Ibu. Baik Bu, setelah Ibu membuat kesepakatan kelas, bagaimana jika masih ada anak yang melanggar kesepakatan tersebut, Bu? Saya rasa saya akan menyelesaikannya dengan menerapkan itu, Ibu, segitiga restitusi, Bu. Apa sih Bu yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Jadi gini, Ibu, segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan ya, Bu ya, supaya mereka itu bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oh begitu Bu. Mm-mm. Kemudian bagaimana Bu langkah-langkah melakukan segitiga restitusi tersebut, Bu? Proses menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi itu, saya akan memanggil anak-anak tersebut, kemudian tentunya akan diawali dengan menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan yang salah, dan kemudian saya akan menanyakan keyakinan kelas yang sebelumnya sudah disepakati, Ibu. Keren Ibu ini. Baik Bu, selain melakukan segitiga restitusi, adakah hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Saya akan memperbaiki posisi kontrol saya, Ibu. Kalau tadinya saya itu sebagai guru, sebagai pembuat rasa bersalah, saya akan berubah untuk menjadi manajer, Ibu. Kalau boleh saya tahu, maksud Ibu sebagai manajer itu gimana Ibu ya? Jadi gini, Bu, posisi manajer itu, jadi ketika saya melihat siswa melakukan kesalahan, itu saya tidak langsung menghukum, tetapi saya akan menasehati, kemudian saya akan mencari tahu apa penyebab masalah yang dihadapi oleh siswa itu. Alhamdulillah Ibu sudah memahami persoalan yang ada pada jurusan Ibu. Iya. Kemudian Ibu dapat menentukan solusi yang akan Ibu terapkan. Kemudian bagaimana perasaan Ibu sekarang nih? Saya jadi nyaman, Ibu ya, jadi lega sekarang, dan alhamdulillah ya, setelah berbincang-bincang dengan Ibu ini saya lebih yang jelas lebih lega, Ibu. Alhamdulillah. Jika demikian Ibu, semoga Ibu mendapat kemudahan dalam melaksanakan program keyakinan kelas yang akan Ibu laksanakan. Ya, terima kasih ya Ibu atas dukungannya. Semoga dalam membuat rencana ke depannya nanti saya lancar ya, Ibu ya. Iya Ibu, semangat ya Ibu Apria. Iya, terima kasih Ibu. Oke, saya pamit ya Ibu. Iya Ibu, silakan. Bagaimana Bu proses coaching tadi?
Alhamdulillah Ibu, coaching berjalan dengan lancar sesuai dengan alur. Saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya juga sudah melakukan identifikasi tentang cara menanyakan kepada coach terkait permasalahan yang dialami. Dan saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan, serta saya juga sudah meminta pada coach untuk bertanggung jawab atas rencana aksi yang sudah direncanakan. Oke, baik. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, saya bisa menggali informasi yang lebih dalam. Lalu saya bisa mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahan. Seperti itu, Pak. Luar biasa ya Bu. Iya, Ibu.